Oke, jadi pemirsa semuanya, pada malam hari ini gue ada tamu nih. Tamunya dari jauh-jauh banget. Halo dong. Hai, hai. Oke, Sumpah tahu gue deg-degan banget, gila-gila. why? I Just, was so just, surprised. Like, kenapa Padang tiba-tiba ngechat minta gue jadi guess you ya, number one. Like, what? ya karena apa ya? I think you have a different perspective about agriculture. I think because Thing, but agriculture. yeah, but I want to make sure is it true or not for this session. Oke, oke, oke. Iya kan? Will. Bener gak? Ya bener Nah, sih ya, ya udah. setahu aku kan Tapi kamu masuk orang-orang jangan kaget masuk ya. jurusan ya oke. Kenapa? Kamu kan masuk jurusan pertanian itu dari jalur undangan, ya nggak? Iya, bener banget. Gila-gila, gue tuh pinter tau. Ya, I used to be smart before, but not anymore. Ya kalau kalau jalur undangan itu kan you must to choose, right? So why you choose agronomy and Why? Oh horticulture? my God. You was an accident. Really? So Really? how is the accident? Oke, jadi gini ya. Jadi Hmm, sebenarnya tuh gue tuh milihnya bukan agriculture, bukan IPB. Asalnya gue yeah. tuh milih kalau nggak salah, aduh gue lupa. Pokoknya bukan pertanian, tapi di Unpad. Tapi Oke. karena orang-orang itu pada milih Unpad, aku bingung dong kayak, apa nih yang aman? Tiba-tiba Mm-mm. orang-orang nggak pada milih IPB, karena kan jauh Yeah. kan dari Bandung IPB ke Bogor. Ada pilih deh, yaudah deh gue ganti deh ke IPB aja, gue ganti. Gue udah milih Unpad, terus Yeah. IPB 2. Akhirnya pas terakhir itu gue minta ke guru kan, Mm-mm. Pak boleh ganti nggak gitu kan? Ya udah Okay. boleh, akhirnya gue ganti kan, gue ganti IPB pertama, tapi apa IPB ya? Mm-mm. Apa ya? Tiba-tiba ada AGH, Agronomi and Horticulture itu kan. Terus gue Yeah. nggak tahu ini apaan sih, jurusan apaan sih, gue nggak tahu. Tapi si apa kuotanya tuh tinggi kayak sekitar 100 Banyak berapa gitu. gitu. Ya, ya, ya. Banyak lah. Gede 125 ya. kalau nggak salah. Iya gitu kan. Akhirnya ya udahlah. And then I chose the agronomy. And you Sudah. accept it. Iya. Keren. Berarti emang dulu mempersiapkan untuk mau kuliah gitu ya, Ti? Iya sih emang. Udah les, gue tuh udah les sampai udah bayar les buat persiapan apa sih Bimbel, namanya itu? bimbingan belajar. Bimbel. We want to know yourself. Like, could you Hmm. like you to describe yourself? Like, Describe like, myself. yeah, Okay. like who you are. WM, oke. Halo teman-teman yang Padang, siapapun di sana yang pastinya nggak pada tahu gue siapa. Oke, closing food gue. Gue Asti, temennya Padang, dan Yeah, sekarang gue lagi magang di Amerika. Udah gitu aja sih. Apa dong? yeah, right. Yeah, I think Alright. it's just itu Yeah. enough sih menurut aku juga. You know everything about me, Dang. Iya. You can tell everyone Tapi kan kalau about aku yang me. cerita nanti gosip dong. Iya, iya, iya. Ya tapi Kangen memang, nih, iya, yeah, miss exactly. you a lot. Ya buat sama teman-teman yang lain juga. But I hope I will interview mereka juga suatu saat. Mana tahu bisa Ya, kalau I hope. pandemi ini udah selesai kita bisa bikin vlog together or travel together Ya, also. hopefully we make Yeah. it soon. So If okay, it's for possible. next question about Oh my agriculture God. sectors. Jadi kan berarti kan Asti sudah memahami tentang. Jadi kan kalau memang aku I'm very love learn about agriculture juga. Maksudnya latar belakang kita untuk memilih jurusan ini Iya. pertanyaan itu Hmm. berbeda ya nggak sih? Jadi Mungkin kamu lebih kayak ke pangan kali ya, ya kayak ke ya sektor pertanian. Iya. ya I'm choose agronomy and horticulture is very Yeah. prepared for I student in high school. From high school, yeah, Ya, right. jadi kan berbeda dengan Asti yang dibilang eh, salah It was a jurusan. yeah. Ya, apa sih namanya itu? Salah masuk kamar Bisa lah kali. istilahnya. Iya, orang gue semester 3 nangis nangis lah kayak gitu. Iya Nah, nggak sih? Kayak, jadi yang jadi yang menarik adalah how you can survive in that condition gitu. Maksudnya, kok iya. bisa bertahan kondisi terus lulus dengan tepat waktu juga dengan Dengan we nilai yang call bagus. we call it GPA is pas-pasan, tapi it's still lulus, iya kan? Lulus Terus at the dapat top. privilege juga untuk ngambil research di Belanda. Maksudnya Oh iya. how you can to feeling oke deh yaudah gue jalanin terus habis itu
bisa berkarya dengan begitu juga itu. Gue sempat kayak nangis gitu kayak kenapa sih kayak gini gitu praktiknya tuh ya nggak sih kayak panas-panasan di lapangan dan gue tuh paling benci sama yang namanya cacing jadi kayak gue tuh benci sama yang panjang-panjang kayak cacing ular apapun itu pokoknya benci aja terus akhirnya dan gue harus ketemu itu tiap hari dong tiap praktikum benar-benar terus nangis kayak gue nggak suka tapi lama-kelama karena orang-orang sekitar dia nggak sih kayak apa ya they support me gitu kayak jadi aku kayak makin kayak ternyata di sini tuh aku nggak seperti apa aku pikirin gitu dan aku beruntung aku masuk AGH karena dari aku masuk AGH pertanian ini aku bisa ke Belanda dan aku sekarang bisa ke Amerika jadi itu sih kayak di sisi berarti lain yang aku paling mendukung itu adalah orang-orang sekitar. Orang sekitar yang buat support aku kayak yuk kita sama-sama bareng lulus, yuk kita sama-sama kayak ya aku sebenarnya merasa beruntung sih di sisi lain itu dan aku merasa beruntung. Jadi kan kamu sudah mendapatkan tech experience in Belanda for 3 months, more California for 1 year. Itu kan sebenarnya amazing banget ya. Menurut gue ya soalnya dari magang sama kelas itu beda jauh banget ya ngadang. Lu merasakan gak sih magang kita kan pernah magang di Kasandi. Oh iya benar. Kita pernah holiday internship di Mitra Tani Parayangan Cianjur. Iya. Jadi kayak bener-bener beda banget. Jadi menurut gue itu kalau untuk magang kayak gini benar-benar penting banget sih. Karena banyak banget hal yang sebenarnya nggak diajarin sama dosen, tapi kita tahu dari kayak dunia nyata kerja kita tuh gimana sih gitu. Dan kita tuh banyak belajar dari petani loh, ya nggak sih? Lu merasakan nggak sih? Petani yang waktu pas kita bukan magang apa sih namanya itu kok gue lupa sih. KKN, aduh. Itu tuh gue tuh banyak belajar dari petani, oh ternyata kayak gini loh gitu. Jadi menurut gue penting buat orang-orang bisa punya pengalaman kerja sebelum dia terjun ke dunia kerja. Iya nggak sih? Jadi kayak gue setuju sama menteri kita yang baru, siapa sih? Nadiem. Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim gue setuju banget sih. Setuju banget ya? Ada kayak magang sebelum dia lulus itu gue setuju banget karena emang berbeda banget sih dari kayak teori dari dosen yang diajarin sama kita sama kerja nyata di sini gimana sih sama hubungan sama orang gimana sama atasan gimana sama orang sekeliling gimana apalagi kan kita kalau misalnya namanya pertanian bisnis kan kita terjun ke bisnis gimana kita dengan customer gimana kita bisa menghasilkan produk yang baik yang pas gitu. Sebenarnya kayak itu penting banget. Kamu sambil riset juga penelitian untuk skripsi dan untuk bisa mencapai itu sebenarnya apa sih yang harus paling di highlight untuk dipersiapkan gitu untuk bisa skripsinya apa gimana apa bisa ke Belandanya ke Belandanya kayak itu kan ke Belandanya ya sebenarnya kan itu juga aku kan ikut program kita tuh punya program di PB itu jadi sebenarnya tuh iseng-iseng berhadiah tau udah aku bisa ikut Belanda. Sebenarnya aku tuh nggak yakin. Why? You're really insecure. I'm really insecure. Jadi kayak aku tuh kayak ngerasa Inggris gue kurang banget nih gila. Gue tuh bener-bener nggak bisa tuh tiba-tiba banyak teman-teman kayak Vina lah kayak orang-orang sekitar kayak Omi kayak gitu. Lu bisa ayo lu bisa gitu kayak gue tuh udah buat kayak apa ya persyaratannya gitulah gitu kan kayak formulir terus personal description gue udah buat kayak gitu udah bener-bener awal buat terus tapi gue nggak berani buat ngirimin tuh nggak berani karena gue mikir kayak gue pantas nggak ya gue bisa nggak ya interview gue tuh mikirnya kayak gitu dan gue tuh orangnya paling takut ditolak karena gue bisa gila kalau ditolak kayak bisa stres gitu loh. Yang penting nggak asah kemampuan aja. Misalnya kalau misalnya apa nih yang perlu diperluin kan berarti kan kalau Belanda bahasa Inggris nih. Ya udah tinggal you just be yourself and be confident. Bener. Berarti itu gini loh, maksudnya itu kan kita memandang bahwa akan at least kita bilang dari total agronomi dan hortikultura ada 10% yang karakternya kurang lebih mirip kayak kau gitu. Maksudnya dia sangat insecure dengan dirinya dan
Jadi itu kan orang-orang banyak banget orang oke. Iya. Oke, Orang-orang menurut hebat. jadi apa sih yang harus bisa kau bilang ke adik-adik kelas ataupun siapapun lah yang ingin taking experience di luar negeri itu apa ya, yang memiliki mungkin awalnya dia pemikirannya mirip persis seperti kamu sebelum berangkat gitu. Iya, menurut gue ya itu. Pertama tuh, lu yakin dulu sama diri lu. Lu mampu nggak? Menurut gue gitu sih. Kayak, jangan sampai lu, ya jangan terlalu percaya diri juga gitu. Tapi takutnya nanti malah, like lu tolak me. gitu. Enggak. Tapi I'm so proud of you, Dang. Gitu kan. Tapi setidaknya gitulah. Terus udah itu, kenalin diri dulu sendiri. Apa nih maunya kamu? Apa sih kemampuan kamu tuh di apa? Di bidang apa? Jangan sampai kamu ikutan kayak magang kayak gini tuh karena orang lain, gitu, karena ikut-ikutan kan, oh internasional nih magang nih, karena setelah kita magang itu nggak sesuai apa yang kita pikirin, nggak, dan karena kita nggak cuma magang doang dan kita nggak cuma research doang di sana, kita harus melakukan kewajiban di sana juga karena kita dibayar gitu. Jadi itu sih, kenalin diri kamu kuat apa kamu enggak. Jadi kayak bener-bener harus tahu lah, dan nggak semudah itu ya nggak sih kamu ke tempat baru, apalagi ke kota, ke negara baru orang. yang orang-orangnya pasti beda. Negara orang yang pasti, ya, dan kita harus benar-benar bisa kayak adaptasi di lingkungan secepat mungkin gitu kan. Dan banyak tekanan sana sini yang sebenarnya kita nggak tahu. Tapi kan orang Belanda itu kan termasuk orangnya itu jujur ya. Jadi kayak kalau lu jelek, lu bilang jelek. Kalau lu, pokoknya kalau lu bagus, lu dibilang bagus. Jadi itu sih. Jadi bener-bener lu harus kenalin diri lu sendiri. Kalau lu mampu ya ayo mampu ya mampu gitu ya, terusin aja gitu, dan jangan Iya benar sih. Soalnya kan emang untuk link dan tools untuk bisa ambil tech experience ke luar negeri itu udah banyak banget ya. Sebenarnya it's not only one program di kampus kita, terkhusus di program jurusan kita juga sebenarnya banyak banget. Sekarang udah gampang ya, jurusan kita udah gampang banget. Tinggal gampang banget, tinggal ya udah itu aja sih. Cuman ya jangan mikir Belanda itu kita cuma research doang, enak-enak kayak cuman ya udah kita cuma research doang, enggak. Karena kita punya kewajiban di lain itu, yaitu ya kerja. Iya benar sih. Dia harus berarti orang yang merasa dirinya insecure, tidak pantas, itu berarti emang harus dari dalam diri itu harus sadar gitu ya, maksudnya sadar juga. Apa sih yang aku mau gitu, dan harus menggali lah, kayak menggali kemampuan diri, potensi diri, terus juga yang asa aja gitu aja sih. Karena gue yakin sih semua orang pasti bisa, semua orang bisa, dan tinggal udah kayak gitu ya tinggal berdoa aja. Ya kalau udah melakukan semuanya itu, berarti emang tinggal berdoa aja. Kadang seleksi alam, ya nggak? Lu jujur nggak? Lu juga. Iya, seleksi alam kan. Ini kan dulu. Gue kan berpengalaman. Bayangin aja coba, gue ngambil 2, take all the program. 3, karena aku juga ambil program yang ke Kyoto. Jadi 3-nya What was that? Kyoto? Ini 3-3-nya itu nggak ada yang berhasil sampai sekarang. I don't know why. Nggak, maksudnya padahal secara persiapan. Kamu dong. Persiapan menurut aku, kamu tuh udah mateng lah, udah bagus lah plan-plannya. Cuman karena satu lagi, berarti Tuhan berkehendak lain. Iya, ada yang ngatur gitu dari atas gitu kan. Oh, ini yang ngatur ya. Kalau ke Amerika nih kayaknya buat foto-foto doang deh, nggak usah ya gitu. Iya. Mau segimanapun manusia ini tetap saja. Iya bener sih. Tapi menurut aku juga, it's very important to student kayak untuk taking experience ke luar negeri sih menurut aku. Maksudnya nggak harus ke luar negeri juga, ambil taking experience in internship juga. Kayak aku sendiri merasain beda banget kan, maksudnya belum sama sesudah itu, maksudnya mindset. Beda banget kayak, yang ke Belanda tuh yang pertama ke Belanda ya, kayak bener-bener kayak mengubah cara pola kayak digembleng banget gitu ya, Ti. Digembleng gitu, dan yang awalnya gue sempat agak rasis gitu kan sama orang, kayak apa sih ini orang, kayak misalnya peluk-peluk, gimana sih, misalnya hal kecil aja ya, kayak cuman di atau karena kita dari kecil tuh udah di Indonesia, budayanya, habitnya, it's very beda kan. Ini luar negeri kita harus kayak ya enggak, tidak usah mengurusi urusan orang, jadi lebih kayak itu gitu. Jadi lebih ke individualis, tapi it's not negatif. Jadi kayak mereka
tetap support, tetap ini, tapi mereka nggak terlalu mengurusi campuran. Mereka tahu urusan mereka gitu kan. We know the porsinya tuh kita ngerti, kita tahu porsi kita itu gimana gitu. Wow, it was amazing. Banget pengambil. So how about Amerika? Maksudnya, apalagi kan di sini lagi isinya pandemi, terus maksudnya kamu di sana tuh mengalami ke-worryan gak sih? Takut terus habis itu iya kan, apalagi kan Amerika termasuk termasuk negara paling banyak ya, number one. Number one in the world gitu kan, number one gitu sih. Jadi nggak terlalu merasakan happening, kecuali kalau misalnya kita kayak pergi ke groceries gitu, kayak orang-orang udah mulai aware sih, kayak pada pakai masker, sarung tangan gitu kan. Tapi banyak juga yang enggak. Dan sekarang orang-orang tuh udah capek sama yang namanya stay home. Orang tuh nggak bisa diem di rumah aja. Nah, banyak orang yang dibayar per hari, kerja buruh gitu kan, per jam, terus gue kerja per jam gitu kan, dibayar per jam. Jadi mereka sekarang udah bodo amat. Dan sekarang di rumah gue udah kembali seperti biasa, udah macet di mana-mana, udah. Sebenarnya hampir mirip juga sama daerah aku sih, di daerah sekitar sini. Gitu. Satu kapan, iya bener. Awal-awal tuh semua pakai masker, semua pakai kayak takut gitu kemana-mana. Kayak takut, tapi ini lama-lama bosen terus habis itu. Oke, kita realitas aja deh. Kalau nggak kerja, duitnya dari mana? Makan dari mana kan gitu. Mereka tuh nggak bisa diem di rumah karena mereka tuh makan apa. Jadi mereka mikir ya udahlah, keluar aja toh. Yang penting masih physical distancing-nya masih. Iya, physical distancing. Gitu. Dan sebenarnya juga menurut aku itu poin yang paling penting. Ya nggak tahu ya, ini benar-benar sangat perspektif dari aku sendiri. Iya benar-benar kita menjaga diri kita dari orang lain sih. Maksudnya bukan berarti misalnya kita mesti tutup toko, jadi bikin heboh ya maksudnya. Ya sadar diri aja kalau orangnya dia tahu dia sakit walaupun dia bukan COVID, dia lebih baik ya udah menghindari. Harusnya jaga diri. Harusnya orang-orang seperti itulah yang sadar diri. Yang sadar diri, jangan keluar rumah gitu. Benar-benar. Dan ada semua pada capek, semua capek sih ya, tapi mau gimana lagi ya. Itu sih. Oke. Back to agriculture I think. Menurut Moti. Oke, back to agriculture. Kau kan udah berapa lama di California? California almost a year. Iya, hampir 1 tahun sih. Hampir 1 tahun. Terus di sana kan you really intense on agriculture stuff, isn't it? Yeah, but it's ornamental plants. Pertanian di Amerika itu sepower itu nggak sih? About your focus kayak. Oh iya. Bener ya? Kalau misalnya kalau di bidang gue, karena kan gue kan ornamental plant. Lebih tahunya tentang tanaman hias kalau di Indonesia. Menurut gue kayak nggak cuma di Amerika, di Belanda pun pemerintah support. Dan bukan cuma pemerintah doang yang support, kayak orang-orang pun support gitu. Karena di sini orang-orang suka bunga, suka keindahan gitu. Dan dia tuh mostly tuh orang-orang tuh punya garden sendiri gitu loh di rumah. Jadi dia pasti beli tanaman. Jadi kayak disupport sama customer-nya sendiri. Dan banyak banget orang yang suka tanaman, banyak banget orang yang punya garden di rumahnya sendiri. Jadi laku sih. Jadi kalau di Indonesia kan untuk tanaman hias ya, menurut gue ya, untuk diri sendiri. Cuma di kota-kota besar orang-orang yang masih memikirkan gimana sih tanamannya dia biar bagus, atau di kantor-kantor yang besar-besar doang. Let's say in Bandung, Bandung, Jakarta gitu. Brastagi juga sebenarnya gitu sih. Ya gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kayak abang Indonesia kan mereka menengah ke bawah kan, orang mikir lebih baik beli makan dong dibanding ketimbang kita beli bunga atau beli kayak tanaman gitu. Iya sih. Bener. Jadi aku juga masih berpikir gitu sih. Gak sih kayak lu bayangin satu pot kecil gini dong, kayak adalah ini potnya itulah segini itu. Segini potnya. It's really small, $5 dong. Lu $5 4 inch pokoknya segini lah ya. Iya. $5, kadang $4. Pasti kita mikir dong kalau di Indonesia, misalnya 50.000 buat beli pot sekecil itu, dan itu bakal mati gitu. Karena
orang-orang pasti mikir gue lebih baik beli nasi Padang dong, ya nggak sih? Jelas harga Padang kan, mesti. Orang menengah ke bawah. Bener, iya sih Beda bener. sama orang menengah ke atas tuh pasti dia mikir ya udah karena dia punya uang, ya udah dia beli-beli aja untuk kayak kan sebenarnya tanaman juga buat estetika, buat kayak stres kita juga bisa kita Ya, bantu jadi sama meningkatkan dengan ngelihat produktivitas tanamannya. bekerja gitu ya. Iya, Bener sih. dukung jadi ya banyak banget sih sebenarnya karena sekarang aja lagi pandemi kayak gini banyak banget orderan seriusan. Oh, Itu tapi di jadi Indonesia beda banget loh, Ti. Tapi memang ini bunga potong ya. Kayak iya. banyak Dibuangin informasi, kan ya? ya dibuangin, terus ada yang dipanen itu tuh, di kebun itu Lu tuh ngeliat itu ya nggak dipotong. IG-nya Setia nggak? Iya, iya, iya. Dia Perusahaannya dia itu kan nyebar jadi salah satu perusahaan rumah mawar, produksi kambing. mawar juga terbesar. Misalnya, sebenarnya Indonesia tuh bisa mampu menghasilkan bukan produksi ya kayak kualitas yang bisa lah ya. Sebenarnya kita tuh mampu. Ya, Petani-petani muda Indonesia tuh mampu. Tapi itu dia, karena kurang didukungnya sama orang-orang customer-customer yang ada itu. Ya, mm-mm. jadi kurang lah penjualan untuk bunga sama kayak tanaman-tanaman hias gitu. Paling di kota-kota besar bisa lah, cuman kayak nggak menyeluruh gitu. Jadi banyak orang belum Kalau misalnya menyadari di sini. bahwa tanaman hias itu sebenarnya mampu meningkatkan produktivitas mereka, gitu maksudnya. Iya, sebenarnya bisa mampu banget, Iya sih. Tapi ya begitu karena kan masyarakat Indonesia masih banyak banget yang menengah ke bawah dan orang masih mikirin hidupnya mereka. Iyalah pasti ya, iya nggak sih? Lebih Memang keperluan ini kali ya, keperluan yang keperluan, iya esensial keperluan esensial yang kayak buat makan, buat makan buat gitu. bertahan hidup lah gitu. Ya. After you taking the internship in the United States, itu kan di sana kolaborasi, bukan kolaborasi. Itu kan kayak disupport oleh pemerintah education. Kalau di Indonesia tuh Kementerian Pendidikannya Amerika Serikat kan. Berarti kan di situ pasti nggak cuma working doang dong. Nggak cuma working tapi banyak hal apa kayak kewajiban kepada Iya, iya, Ohio. iya, iya, kewajiban untuk melaksanakan program ini gitu. Iya, jadi sebenarnya yang pasti sih selain kita kerja di sini, ngambil pengalaman di sini, nggak gali-gali informasi di sini, Ya. kita juga punya kewajiban sama Ohio, ya udah nulis report Nulis tentang apa report yang itu kita kayak lakukan. skripsi gitu, or just Enggak they kayak have a skripsi, lebih ke informal essay. itu kan kalau misalnya lebih kayak kalau kan benar-benar formal banget nggak sih Iya, kayak iya, iya. lebih kayak ke teoretikalnya gimana. Kalau misalnya Ohio itu lebih kayak informasi, lebih kayak kamu tuh ngapain aja di sini, kayak apa yang kamu dapat, terus juga kayak kesehatan apa yang kamu ada apa sih masalah gitu-gitu sih lebih kayak keseharian Ya, ya, ya. gimana Jadi kita mereka tuh ceritain. kayak make sure orang-orang yang datang ke Itu negara mereka juga tetap aman gitu ya. iya Dan tetap aman dan terus tetap juga ya. mendapatkan pengalaman yang terbaik dari Amerika, Nah, iya, terus itu pentingnya kita mendapatkan gitu. pengalaman terbaik. Oh, wow, keren banget ya. Maksudnya itu langsung diatur sama Kementerian Pusat, isn't it? Iya kan? Iya, Wow. keren. Okay, we back to the ambition. So, kau di sana di Amerika pasti berbeda banget dong. Udah punya pengalaman di Belanda, terus habis ini, setelah itu di Amerika gitu kan, itu kan juga memiliki perbedaan culture, ya nggak sih? Oh, beda banget. Beda banget, gitu. Mengenai kehidupan, mengenai time Iya. management, finansial, terus sampai situ tentang Hmm. tentang karir juga gitu kan. Karir, iya Eh, sih, iya. Kamu sudah menemukan nggak sih untuk titik di mana oke, I wanted this one gitu. Ya maksudnya either walaupun itu bukan agriculture, Maksudnya after ini, ya in the future, no only for the the after future, ini, ya after bisa I jadi finish. misalnya after ini kamu kemana gitu, up to you. Tapi misalnya Iya, pada saat titik ini kamu sudah tahu nggak misalnya, oke, gue mau ngambil ini nih buat gue bisa duduk nyantai di masa depan gue sampai tua gitu. gue sih pengen jadi influencer dong. Nggak ada yang gue kayak Rahel V-nya. Oke, Cuan. berarti Foto-foto cuan. saya lebih ke Nggak ada influencer ya. cuan foto satu 20 Itu juta ya ya nggak? kita join dong. Kita jadi kita Cuan. sebenarnya bikin panjat sosial gitu kalau mau. Jadi
Jadi kita Itu sih orang-orang pada mau kayak gitu nggak sih? Kayak kita invite foto Jody, kita invite siapa sih yang bakal confident tentang ini mau kayak ya udah kita invite aja. Gitu. Iya bener banget. Enggak sih sebenarnya tuh aku nggak punya bener-bener aku spesifik pingin jadi apa, nggak ada sih. Karena menurut aku kalau aku spesifik di situ kan pasti banyak resikonya juga ya. Aku takutnya misalnya aku nggak tercapai ke satu titik itu, terus aku bingung tuh titik lain tuh gimana gitu. Jadi pasti punya beberapa plan sih. Jadi kayak pertama, yang plan pertama itu adalah aku pengen kerja dulu dan kayak aku pengen punya pengalaman kerja. Tapi kerjanya di kantoran. Kayak aku kan selama ini kan aku kerjanya di lapangan ya, magang tuh di lapangan. Aku pengen punya pengalaman dan tahu gimana sih caranya kerja di kantor itu gimana gitu kan pasti beda kan orang-orang sekelilingnya pun beda dan aku pengen tahu pertama itu tapi gara-gara corona nih iya benar sih nggak tahu gimana buat itu dia makanya kan yang kedua yang kalau kayak susah mendapat kerjaan itu udah pasti kan yang kedua exactly absolutely yes. Jadi we are not fresh graduate, we are stress graduate. Because it's a very stress, right? Iya gitu. Terus udah itu ya paling mau nggak mau ya bisnis kecil-kecilan gitu nggak sih? Ya, okay. Kayak jual diri gitu ya nggak ada gitu. jangan sampai enggak gitu. Itu sampingan. Ya kayak ya jual-jual makan apapun. Terus juga aku punya temen yang lagi mau bisnis gitu sih, cuma tentang tanaman hias. Ya pinginnya sih join tapi belum tahu sih sebenarnya banyak plan-plan cuma karena corona ini jadi plan itu masih harus meredup gitu ya. Harus diganti lagi karena kan corona ini jadi berdampak dong buat semua orang buat orang yang lagi every staff. Even though itu bisnisnya besar maupun apalagi kecil ya, yang besar aja udah banyak PHK gimana yang kecil dong gitu kan. Bener banget. Makanya masih harus dikaji ulang lagi plannya itu gimana nih after aku beres dari internship ini harus ngapain tuh masih harus dikaji lagi sih. Jadi sekarang ngapain coba Dang? Terus gue nanya ke lu sekarang gitu. Lo kok jadi gue sih interview kan gue hostnya. Nanya balik apa dong. Jadi sebenarnya ya it's same with you. I have a plan B. I have a lot of plan B. Jadi aku tuh punya konsep tuh gini. Kita kan punya plan A. Misalnya I want to go to United States. Terus habis itu plan B-nya plan B kalau nggak keterima tuh apa gitu kan. Misalnya dulu aku plan B-nya itu CPNS. Nah plan B ini itu kan kalau kita ngelakuin kan menjadi plan A gitu kan. Terus habis itu setiap plan A harus ada plan B-nya gitu. If not accepted. Jadi kan makanya jadi perencanaan itu banyak banget sih ya kayak banyak banget. Tapi kalau sekarang aktivitas aku itu lebih ke entrepreneur stuff. Bercocok tanam juga, karena kan we are agriculture, right? Itu tuh kayak ilmu yang dimana udah masuk aja ke dalam gitu. Lu tuh daerahnya udah agih banget sih, Dang. Kayak daerahnya udah mengarah gitu. Gila. Karena emang menurut aku itu apa ya, pertanian itu tuh never ending ya. Maksudnya walaupun kita pekerjaan apapun. Karena orang butuh makan sih. Ya, misalnya kalau kita bilang mau jadi influencer, mau jadi YouTuber, kita tetap still bisa punya farm, ya nggak sih? Maksudnya kita udah punya. Tapi kan lu beruntungnya lu punya lahan lah ya, istilahnya lu punya kesempatan untuk bisa, ya nggak sih? Lu punya lahan kan ya? Ada nggak ya? Ada. Ada kan? Itu dia. Lu harus memanfaatkan itu juga sih. Memanfaatkan kesempatan itu gitu. Kalau gue kan karena gue nggak punya lahan, tidak punya uang untuk menyewa lahan gitu. Jadi maksudnya itu jadi list terakhir gitu kan maksudnya? Jadi list terakhir sih. Jadi sebenarnya pingin banget siapa sih orang-orang kita AGH yang nggak pingin bercocok tanam punya lahan sendiri itu banyak banget. Cuman farming activity itu menyenangkan banget sih. Waktu aku internship sama Mr. Tony itu, wow. Waktu dia bawa anaknya, terus dia maksudnya walaupun aku nggak melihat bagaimana sih pertanian di California itu sebenarnya, tapi aku yakin pasti lebih menyenangkan gitu kan, yang punya family farm yang panjang, terus dia punya truk, terus habis sore-sore dia pulang sama anaknya habis kerja gitu. Menurutku tuh it's really amazing, you know, dan it's really dream job untuk nanti gitu. Makanya beruntung banget ya gue gitu ngambil jurusan pertanian.
Ya walaupun kadang aku juga tetap aja rumput tetangga lebih hijau gitu. Hijau. Iya kadang juga kayak gitu. Aduh, kok orang bisa kayak, aduh gimana ya gitu. Iya nggak sih? Cuman kayak ya syukurin aja sih apa Iya. yang ada. Hidup adalah anugerah. Nyanyi dong, Wait a minute, I want to Apa sih? open my door. Sampai di apa ya, lahan-lahan gitulah. Tahan, oke. Kan Iya sih, punya lahan, jadi lu punya kesempatan. Jadi nggak semua orang punya aktivitas. kesempatan untuk Ya bisa benar. bercocok tanam. Sama ini Apalagi sih, mau. aktivitas aku tuh ya udah cari-cari kerja juga gitu. Kalau Ya kan, sih kan. ya, kalau aku kan emang punya list dream dream company kan. Aku udah berapa kali ya? Apa, Unilever? Dan Yeah, all multinational company actually. Karena menurut aku hanya disitulah tempat bisa grow up. I think like that. iya, iya, iya. Aku juga punya dream. Kayak aku pengen banget coba di kerja-kerja perusahaan-perusahaan startup gitu ya nggak sih? Kayak Iya, ya, ala-ala sama juga. milenial gitu. Tapi Iya bener nggak sih kok, kayak itu lingkungan sedikit milenial gitu. sulit sama Cuma, gampang gitu juga sih. Sama iya. aku juga pernah, oke ini pengalaman aja. Aku pernah Hmm, kayak di komen lah sama sama HRD-nya. HRD-nya ya benar. Iya HRD-nya dia bilang, "Ini kamu mau ngambil posisi sebagai ini, tapi pengalaman kamu tuh semuanya tentang all about internship Kerja. dan all about Petani. agriculture gitu." Jadi jadi Ya gimana ya? orang kita kerjanya nih. Iya, Dari jurusan. karena memang kesempatannya semuanya ya bagian-bagian itu kan. Efek Kadang samping juga ke ya di depannya. beberapa case juga kayak orang tuh nggak percaya sama kita gitu, nggak percaya Iya, sama karena kita nggak punya kredibilitas yang karena kita nggak punya pengalaman, karena udah nah berpuluh tahun dong iya terjun di benar. lapangan. Padahal Iya sih. kita bisa misalnya apa ya, itu mungkin lebih ke komennya lebih ke mindset ya, kenapa enggak misalnya kenapa enggak kalau kita misal ngasih tahu sesuatu itu ya udah ditelaah aja dulu gitu, itu menurutku lebih better dibanding kalau Itu kayak kita enggak, itu kayak kayak di oh reject iya aja iya. gitu. Tapi Oh itu iya ya, kamu taunya apa iya. sih Itu anak sih sebenarnya anak tahu sih ini gitu. petani-petani itu sebenarnya. Aduh. Makanya petani-petani muda nih yang harus Aduh, terus kamu berjuang. siap nggak jadi petani muda? That's the really sharp Kalau ada question. yang mau endorse, endorse Endorse lahan, apa? Endorse lah. endorse Ada tuh PTPN 8. sewa Ngasih, gratis. ngasih lahan Nggak tahu sih, 50 hektar mampu. nggak mampu. Nggak mampu sih sampai. Bisa kalau aku punya tim. Ya, Kalau yeah, aku have punya to. tim, Harus ya, emang, harus punya tim. ya itu Sama bisa sih, sih insya Allah. harus punya tim. Kita kan punya anak-anak AGH yang hebat tuh, anak-anak Ya, pinter-pinter, rajin-rajin, hebat-hebat deh pokoknya. Aku hebat, hebat. yakin sih bisa. Amin. Semua mesti harus hebat. Feed the world. Apa? Okay. Who as a character ataupun person juga bisa yang kamu jadikan sebagai role modelmu dalam pendidikan, dalam style, whatever, dalam kehidupan. Percintaan. Ya percintaan juga. Enggak, percintaan. Sebenarnya gue bingung tuh kalau ada orang jawab nanya kayak gitu. Role model tuh apa, siapa sih tuh nggak? Nggak ada ya? Gue tuh nggak punya spesifik orang. Jadi gini, menurut gue role model itu orang-orang yang di sekitar sekeliling gue aja. Tapi yang menurut gue dia tuh bisa membuat gue tuh terinspirasi gitu. Itu sih role model gue. Even itu kayak nggak harus orang yang sukses, nggak harus orang yang kaya gimana, nggak. Yang penting dia tuh berhasil membuat gue terinspirasi. Kadang hal-hal kecil gitu dong. Kayak Misalnya, oh jadi, kadang gue, oh gini kadang ya, lu, gitu. iya, lu tuh bisa jadi role model gue. Ini orang tuh percaya diri banget sih. Dia tuh Banget. asik banget sih gitu. It's been over. No, ya contoh kecil lah ya. Oke, oke. Role model gue kayak Vina gitu kan, teman gue, ya teman lu juga sih. Aneh. Semua ini lucu. Iya. Temen lu juga. Ya gue bisa menjadikan dia role model dulu karena ini orang tuh bisa secerdas ini kayak pikirannya apa gimana. Yeah. Semua orang enggak. Jadi gue nggak punya spesifik kayak, ya kalau spesifik mungkin pingin mau dia Yunda tapi dia terlalu tinggi ya. Terlalu jauh juga sih buat kita. Jauh juga. Maksudnya, Jadi menurut gue role model gue yang sekarang itu ya orang-orang sekitar gue yang bisa menginspirasi gue sih. Dalam hal apapun, sekecil apapun. tapi Kadang gue sebenarnya ngeliat orang tuh kayak, kayak gitu, pingin dong nyobain kayak gitu, atau pingin kayak gitu gimana ya, kayak ada hal kecil dalam diri kita tuh ya, pingin ya benar. mampu untuk kayak gitu tuh gimana gitu sih. Ya, Sama lu kayak sih. gitu gak sih? Sama, aku Ya juga. I don't have one
who the specific person yang bisa bikin aku kayak Berarti bener-bener langsung dia all. Iya nggak sih? gue Nggak tuh ada. mau dia undang lah fix gitu kan. Nggak Ketinggian bisa. tapi kan Menurutku ada inspirasi spesifik. itu Enggak nggak sih? lebih ke Nggak momen kayak ada mungkin yang kau bilang tadi itu. ya, Kita lebih nggak bener-bener ada spesifik. real. Mungkin waktu dulu gini kali ya, dulu mungkin itu Chico Jericho gitu. Karena kita imagine kita bakal sebagai person yang seperti dia gitu kan. Nah, Iya, sekarang kan iya. it's really real. Kayak Real apa ya? life. Iya, Yeah. kita benar-benar udah kebuka. Kayaknya aku kebukanya dari kapan ya? Semua titik balik aku tuh waktu aku skripsian sih. Oh Take, iya. Iya, apa isi. namanya? Take a research di Jambi. Sering sendiri, sering berpikir kayak oh gini ya gitu nggak sih? Iya, iya benar. Kayak, Itu benar-benar langsung titik balik di mana oh everything is changed. All of my mind. Kayak ya iya. gitu. Gitu sih. Iya, jadi aku juga gitu sih, kayak nggak punya spesifik orang. Jadi even orang itu siapapun itu deh pokoknya bisa Ya. menginspirasi ya itu bakal jadi role model. Jadi nggak harus satu orang, banyak orang yang menjadi role model gue. Yeah. Banyak orang yang sukses apapun. Jadi ya itu sih. Okay. Apa? Then I think the session is done. Nah, gue nggak tahu ngeliat muka gue nanti gimana nggak tahu dan aku juga nggak tahu gimana bentukannya sih nanti. Iya. Tapi sebenarnya kangen having discuss kayak gini tuh ya nggak sih kayak iya seneng aja gitu. Ya walaupun gue nggak bisa pinter amat, maaf ya guys, ya orang normal lah. Ya gue tuh cuman laki doang, udah gitu doang sih. Tapi kalau itu kan mungkin menurut bungkusanmu ya, tapi kalau menurut bungkusan aku tuh di mana posisimu apa yang kamu achieve sekarang itu adalah the best of you sih menurut aku. Ya mungkin ada orang Iya. dia tuh pengen achieve-nya itu setelah kuliah tuh pengen misalnya IPK sekian ratus gitu lah. Terus misalnya 100 maaf misalnya ambil lomba esai lah nasional tuh harus deretan setiap tahun tuh dapat gitu yang gitu-gitu loh. Maksud aku tuh Iya. maksudnya kau tuh benar-benar ngerti sekali dengan dirimu sendiri kalau menurut aku ya. Kayak mungkin menurut aku pas kau mau ke Belanda itu, jadi kau benar-benar ngukur dirimu itu di mana, terus habis itu you doing your best. Jadi you did.